Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Untuk cerita kali ini gue akan nyeritain cerita yang ditulis oleh @cerita_setan. Kalian juga bisa memfollownya di Twitter kalau pengen baca ceritanya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Aku Riana. Aku mau menceritakan pengalaman serem ketika KKN. Dan di sini dari 8 orang yang mengalaminya semua. Aku akan menceritakan satu persatu dengan singkat saja. Hari pertama, aku dan 7 yang lainnya memutuskan untuk berangkat ke lokasi KKN. Kenapa? Karena di samping jauh dan juga menghemat waktu agar besoknya tidak terburu-buru. Estimasi berangkat waktu itu harusnya cukup 4 jam. Tapi ternyata salah. Kami hampir 6 jam perjalanan. Dan tiba di lokasi sekitar jam 5 sore. Ya, mungkin karena kondisi jalan yang kurang mendukung, cuaca hujan yang membuat jalanan licin, jadi nggak bisa dilalui. Ditambah kendaraan ada masalah juga. Jadi kami semua menunggu sampai ada kendaraan yang jemput dari desa KKN. Sesampainya di sana, kami langsung menuju ke posko yang sudah disediakan. Kami langsung menata barang-barang bawaan ke posko. Kebetulan posko yang kami tempati ini agak pojok di dusun dan agak serem juga sebelum posko kami. Tempatnya di seberang jalan ada rumah kosong yang kata salah satu warga sini sudah 20 tahun gak dihuni. Tapi aku dan kelompokku gak mau bahas rumah itu, takutnya kenapa-napa. Setelah Isya, kebetulan kami dapat undangan untuk ikut acara yang diadakan warga di musola. Dengan kondisi masih capek dan ngantuk, akhirnya kami putuskan untuk berangkat. Kira-kira jam 10 malam acara selesai. Nah, pas kami balik ke posko, otomatis lewat rumah kosong itu dong. Pas aku jalan lewat depan rumah, kok aku ngerasa ada yang aneh dengan rumah kosong itu. Jadi anehnya gini, pas aku lewat ada satu titik di mana mataku gak bisa berpaling. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksa mataku untuk menatap lama di sana. Tepatnya ada di teras rumah kosong yang ada 2 bangku kayu. Kayak di sana tuh ada orang lagi duduk, tapi karena rumah itu gelap, jadi gak kelihatan. Cuman samar hitam aja. Dan aku gak ngasih tahu ke teman-teman. Takutnya nanti mereka malah panik dan KKN jadi kacau. Apalagi setelah ada cerita-cerita tentang KKN horor itu kan. Malamnya kami tidur di ruang tamu. Kami bagi jadi 2 kubu, biar ada sekat saja. Karena kami belum sempat bersih-bersih dan kami bersih-bersih esok harinya. Pas aku tidur, aku mimpi didatangi sama kakekku. Dia ngasih pesan ke aku. Intinya, aku disuruh untuk berhati-hati dan jangan sembrono dalam melakukan apapun karena aku lagi di tempat orang. Dan paginya, pas kami ngumpul di ruang tamu, aku bilang ke semua teman-teman, kalau kita harus sopan santun di tempat orang. Itu pun juga dengan alasan untuk memperingatkan saja. Aku gak bilang kalau didatangi sama sosok kakek di mimpi. Karena aku tahu dari 2 teman laki-laki di sini ada yang gak percaya dengan hal begituan. Aku gak mau mendebatkan hal seperti ini yang malah bikin tambah ruwet nantinya. Singkat cerita, aku akan bikin sesingkat-singkatnya mungkin biar gak kelamaan. Jadi hari pertama itu kami bersih-bersih 3 kamar. Bersihin kamar mandi, perbaiki dapur. Intinya posko yang kami tempati ini juga rumah kosong juga kan. Jadi kami harus ekstra bersih-bersih biar nyaman. Oh iya, aku lupa. Jadi lokasi KKN ini ada di desa pinggiran yang masih banyak hutan jati dan pinus.
Waktu pun berputar dan gak ada kejadian aneh. Sampai kami memasuki hari pertama, minggu kedua. Hal janggal dan teror pun mulai berdatangan. Jadi, awalnya malam itu setelah waktu istirahat aku mau ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi ada di paling belakang. Pas aku mau ke kamar mandi, aku tanya ke teman perempuan yang lain. Kira-kira ada yang mau bareng gak? Ternyata gak ada. Dan akhirnya aku sendirian. Sedangkan yang cowok-cowok lagi nongkrong di depan rumah. Pas aku sampai depan kamar mandi, pintunya dalam kondisi tertutup. Pikirku mungkin lagi ada orang yang pakai. Ada suara siraman air soalnya. Aku tungguin tuh agak lama, sampai gak tahan mau pipis. Akhirnya aku ketuk pintunya dan aku sapa. Siapa di dalam? Tapi gak ada yang jawab. Aku ketuk lagi sampai berkali-kali tapi gak ada jawaban. Akhirnya aku nekat buat buka. Ternyata gak ada orang dong di dalam kamar mandi. Ya sudah, aku gak mau ambil pusing, aku buru-buru pipis. Dan pas selesai, ketika aku keluar, ternyata di dapur ada Sylvie sedang berdiri membelakangi. Dia menghadap ke arah kompor. Aku sempat mikir gini, kok berani nih anak sendirian? Padahal dia penakut sama kayak aku. Agak lega karena ada teman di situ. Aku samperin si Sylvie pas aku di belakangnya. Tiba-tiba aku nyium bau kembang. Aneh, kok ada bau kembang? Aku batin kayak gitu. Sylvie, aku panggil dia. Sylvie gak noleh ataupun jawab. Terus aku tepuk bahunya sambil memanggil namanya. Tapi dia tetap diem gak noleh. Sampai detik itu aku bener-bener takut banget. Aku dengar suara orang yang manggil aku dari arah depan. Nak, Riana, kamu di mana? Anterin pipis yuk. Aku tahu itu suara milik siapa. Itu adalah suara Sylvie. Tapi di depanku ini juga ada Sylvie. Dan saat itu juga badanku gak bisa digerakin. Tubuhku kaku gemeteran. Tapi telingaku masih bisa dengar suara Sylvie yang teriak memanggil namaku. Tapi di depanku ini juga ada Sylvie. Dan saat itu juga badanku gak bisa digerakin. Tubuhku kaku gemeteran. Tapi telingaku masih dengar suara Sylvie teriak manggil namaku. Sampai akhirnya Sylvie yang ada di depanku ini balik badan. Dia berubah jadi nenek-nenek bungkuk sambil ketawa kayak seneng banget lihat aku ketakutan. Dan di akhir sesi, aku teriak keras sebelum aku pingsan. Aku bangun, tiba-tiba udah ada di kamar. Ada Sylvie, dia nangis, entah nangisin aku atau nangis karena takut. Beda tipis soalnya. Kemudian Nana sama Meli lagi mijitin sambil ngolesin minyak. Sedangkan 4 cowok yang lain, mereka juga ikut di dalam kamar. Malam itu agak kacau sih. Dan untungnya gak ada warga yang datang. Kami semua masih berusaha sendiri untuk bikin tenangin suasana. Beda cerita kalau sampai ada yang kesurupan, barulah manggil warga. Nah, itu adalah pengalamanku. Dan di sini aku akan ceritakan semua pengalaman teman-temanku yang diganggu dan diteror sama penunggu rumah kosong itu. Jadi, aku adalah Sylvie. Sore itu, aku lagi sama Riana. Kita lagi ngajar anak-anak ngaji di musola dekat desa. Awalnya aku penasaran sama Riana. Kenapa malam kemarin dia pingsan di dapur? Si Rahmat bilang kalau Riana lihat setan. Tapi aku gak langsung percaya karena dia itu anaknya emang kayak gitu, selalu nakut-nakutin. Nah, aku baru percaya ketika tanya langsung ke orangnya. Kemarin kamu pingsan kenapa, Ri? Riana jawab gini, katanya dia lihat tikus dan tikusnya itu loncat ke dadanya. Alhasil dia pingsan. Itu jawaban yang aku harapin. Aku gak mau ada setan-setanan di antara kami. Singkat cerita, selepas mengajar ngaji, kami lanjut untuk sholat maghrib berjamaah. Setelah itu, ya sudah, bisa dipastikan kita balik ke posko untuk bikin laporan. Nah,
Pas kita jalan lewatin rumah kosong sebelum posko, Riana ini mendadak berhenti. Pandangan dia menatap ke arah rumah kosong itu. Sampai aku teriak, manggil nama Riana, biar dia gak kebablasan jalan masuk ke sana. Tapi sialnya teriakanku gak mempan. Dia jalan semakin masuk ke dalam halaman rumah kosong tersebut. Ya mau gak mau aku harus ngikutin Riana. Aku takut balik sendirian juga karena udah gelap. Pas Riana ini lagi berhenti di depan rumah, seketika aku merinding banget. Ya gimana enggak, sudah gelap, gak ada orang, rumput ilalang setinggi lutut dan tercium aroma lembab. Sudah bisa dipastikan di sana banyak setannya kan. Aku goyang-goyang badannya Riana biar dia sadar, tapi gak sadar-sadar. Malah pandangannya tuh kosong. Dia lanjut jalan lagi mau masuk ke rumah itu, tapi aku tahan. Lengannya aku cengkeram kuat biar dia gak masuk. Sampai gak lama kemudian, pintu rumah itu terbuka dan muncul nenek-nenek bungkuk. Dia melambai-lambai kayak nyuruh masuk gitu. Aku semakin teriak dong. Riana, sadar dong. Saking takutnya, aku sampai nangis. Badan udah basah keringat, kaki gemeter. Pokoknya kalut banget. Ingin rasanya aku tuh lari ninggalin Riana. Tapi pas noleh ke belakang, gelap dan kami udah di halaman rumah. Paling sekitar 10 meteran lah jarak ke jalan. Aku masih teriak-teriak minta tolong, nangis, dan tiba-tiba plak, pipiku ditampar. Aku langsung diem aja gitu. Pas sadar, ternyata Riana. Dia bilang gini ke aku, "Kamu tuh penakut tapi sok-sokan masuk ke rumah kosong." Hah? What? Aku kaget dong dia bilang gitu. Jelas-jelas aku yang lihat dia jalan mau masuk ke rumah kosong. Tapi kenapa malah jadi gini? Tanpa fafifu, aku tarik lengan Riana dan kita lari menuju posko. Sampai posko aku ceritain semua yang aku lihat barusan. Kebetulan di posko udah komplit anak-anak. Ya otomatis semua yang ada di posko pada terkejut setelah aku cerita. Nah, mulai ada drama di sini. Si Rahmat dan Dani yang skeptis dengan hal begituan, sedangkan Sugeng dan Wisnu percaya. Aku sama Riana juga sempet jengkel sama Rahmat dan Dani. Tapi aku putusin buat ngalah. Soalnya percuma ngomong sama mereka yang gak percaya sama hantu. Dan malam itu pun dengan sedikit jengkel, kita putusin buat masuk kamar, sholat isya dan lanjutin bikin laporan. Dan ternyata dengan sikap Rahmat dan Dani yang skeptis itu membuka pintu hidayah buat mereka. Hidayahnya apa? Ya mereka diganggu sama kuntilanak pas lagi nongkrong berdua di depan posko. Nanti akan ada sesi cerita si Rahmat dan si Dani. Esok harinya semua berjalan sesuai rencana, bisa dikatakan mulus tanpa gangguan. Hingga masuk ke malam hari. Malam di mana cinlok terjadi antara Wisnu dan Nana. Jadi ketika kami semua lagi ngumpul di posko bikin laporan, semuanya terlihat sibuk. Gak ada yang bicara, gak ada yang megang HP, gak ada yang bercanda. Jadi malam itu benar-benar tenang untuk bikin laporan. Hingga sampai setengah jam ketenangan itu berlangsung, Wisnu yang pertama kali keluar menuju teras, dan selang beberapa menit kemudian si Nana nyusul. Awalnya aku gak curiga, mungkin mereka suntuk dan cari angin di luar posko. Tapi kok lama-lama aku dengar suara Nana ketawa manja gitu. Penasaran dong, aku intip dari jendela. Kebetulan mereka berdua sedang duduk di kursi yang atasnya ada jendela kaca. Nah, aku mengintip dari situ, mereka pegangan tangan. Roman-romannya ada yang cinlok nih. Terus aku bisikin Riana, "Ri, coba lihat deh dari situ." Aku nunjuk ke jendela, ada yang cinlok. Riana langsung ngintip dan kita semua yang ada di dalam keluar nyoraki Wisnu sama Nana. Iya, sebenarnya selain serem, ada juga ala-ala drakor di KKN ini. Seru tapi tegang juga.
Tapi kami semua memutuskan untuk bertahan sampai masa KKN ini selesai. Aku nggak mau karena pengalaman serem ketika KKN malah bikin kacau semuanya. Karena biaya kuliah itu nggak murah dan aku nggak mau kalau harus jadi mahasiswa abadi. Nah, sekarang aku akan masuk ke ceritanya si paling skeptis itu, Rahmat dan Dani. Karena aku juga penasaran. Soalnya waktu itu pas aku, Silvi dan Nana, Meli balik ke posko, kami lihat si Rahmat dan Dani itu lari terkencing-kencing dari luar posko. Makanya kami tanyain ke mereka, kenapa sampai lari kayak gitu? Jadi aku adalah Rahmat. Dan ini cewek-cewek pada belum balik ya? Tanya gue ke Dani. Belum kayaknya, Sugeng sama Wisnu juga belum. Kenapa emang? Jawab Dani. Kagak, nanya saja, jawab gue. Kebetulan aku sama Dani lagi berdua di kamar. Jadi sore itu kami putusin untuk buat balik cepet karena tugas kita udah selesai. Jadi tinggal bikin laporan. Oh iya, jadi aku dan Dani saat frekuensi kita sama-sama gak percaya dengan tahayul. Tapi semenjak kejadian itu, aku dan Dani jadi percaya kalau hantu itu setan atau apalah gitu. Dan kita berdua menyaksikan sendiri gimana ketakutannya setengah mati. Awalnya pas kita lagi baru aja sampai posko, ternyata mereka ini belum pada balik. Kita langsung gantian mandi dan lanjut bikin laporan, biar nanti malam bisa nyantai. Nah, pas aku lagi di kamar sendiri, sedangkan Dani lagi mandi, aku denger ada yang ngetuk-ngetuk pintu sama panggilan dari arah luar. Suaranya perempuan. Aku mikirnya mungkin ini mbak-mbak desa yang tadi sempat kenalan, karena suaranya mirip banget. Pas aku nyampe depan pintu kosong. Kok gak ada orang? Sudahlah, mungkin karena capek. Karena dari pagi sampai sore tadi aku sama Dani bantuin warga buat bersihin sungai kecil yang mengarah ke sawah. Aku tutup pintunya. Pas aku jalan mau ke kamar, pintunya tiba-tiba diketuk lagi. Dan ada suara gini, "Mas Rahmat, Mas." Dan itu suaranya sama kayak tadi. Pas aku buka lagi kosong. Mungkin karena emosi ya, aku teriak, "Woi, iseng amat, siapa sih?" Nah, pas itu aku langsung masuk ke kamar. Tiba-tiba dari arah belakang, Dani teriak-teriak, "Mat, tolong, Mat." Aku langsung lari dong ke belakang. Di sana, si Dani sudah ngeset-ngeset keluar kamar mandi. Karena panik, aku tarik si Dani, terus aku senderin di tembok. "Kenapa lu, Dan?" Dia nggak jawab, tapi mukanya gemeteran gitu. Cuman tangannya nunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Nah, pas gua lihat ke dalam, si anjing ada pocong tinggi banget sampai kepalanya nekuk miring gitu karena mentok atap kamar mandi. Mulutnya membentuk O gitu, ngeluarin suara serak dan berat. Dan itu pertama kali aku lihat setan dengan wujud yang bener-bener bikin aku ketakutan setengah mati. Terpleset-pleset, terjatuh-jatuh, sampai akhirnya aku bisa keluar posko KKN ninggalin Dani di dalam. Dan gak lama, Dani nyusul keluar. Sampai akhirnya aku lihat teman-teman yang lain baru nyampe posko. Dan bisa dipastikan si Silvi dan Riana bahagia banget lihat aku keluar dan Dani ketakutan. Apalagi si Dani masih pakai handuk. Tambah malu tuh. Kalau kejadian yang dialami Wisnu dan Sugeng ini bertepatan ketika mereka pas perjalanan balik ke posko dari rumah Pak RT. Jadi Wisnu dan Sugeng ini lagi bertamu ke rumah Pak RT. Karena sebelumnya mereka ini pernah disuruh ke rumah Pak RT untuk membahas proker yang akan mereka kerjakan. Jadi gue adalah Wisnu. "Ya sudah Pak,
saya sama Sugeng pamit dulu, mumpung masih terang. Aku sama Sugeng pamit. Kebetulan di sini kami para KKN gak ada yang bawa motor. Jadi kalau mau kemana-mana ya jalan kaki. Sebenarnya di posko sudah difasilitasi satu motor sama warga. Tapi lagi dipakai Nana sama Riana beli bahan makanan. Ya mau gak mau kita jalan kaki. Gak jauh kok untungnya, paling 200 meteran jarak posko sama rumah Pak RT. Nah, pas kita lagi jalan, aku sama Sugeng mutusin buat gak lewat jalan yang ngelewatin rumah kosong itu. Kenapa? Ya karena kita udah tahu dan dengar cerita dari si Silvi. Ditambah lagi, pas aku sama si Sugeng selesai bantu warga bikin pagar bambu, ada satu anak muda seumuran, dia ngasih tahu ke kita gini. Mas, kalian sudah tahu belum kalau rumah kosong itu angker? Nah, kan jadi paket komplit. Warga juga membenarkan keangkeran rumah tersebut. Akhirnya kita putusin buat jalan nyusurin kebun warga. Sebenarnya lebih deket, tapi jalannya agak naik turun. Capeknya di situ. Pas kita ngelewatin sawah warga sebelum jalanan nanjak, kita berpapasan sama bapak-bapak bawa cangkul. Kita sempat dikasih tahu gini sama bapaknya. Mas-mas KKN ini mau kemana? Ya tak jawab saja kalau mau balik ke posko. Terus bapaknya bilang gini. Bu, baliknya lewat jalan sana aja. Ini sudah mau maghrib loh mas. Gelap nanti di dalam sana. Hehe, gak apa-apa pak. Kita mau sekalian jalan-jalan aja. Siapa tahu nemu lahan yang bisa dibikin apa gitu. Ya sudahlah mas, jawab bapak itu. Mas, nanti kalau ada yang manggil-manggil jangan nengok ke belakang ya, langsung lari saja. Lah, kok malah jadi gini? Niatnya nyari jalan pintas malah nemu jalan yang lebih ngeri lagi. Ya aku sama Sugeng cuman ngangguk-ngangguk terus pamit. Dan bapaknya itu cuman geleng-geleng aja. Pas kita masuk ke dalam kebun warga, memang bener sih, suasana jadi beda. Karena ingat sama pesan bapak tadi, jadi kepikiran terus di jalan. Aku sama Sugeng gak berhenti ngobrol. Dan pandangan tetap ke depan. Aku gak mau noleh ke kanan ataupun ke kiri. Ya takut saja. Kejutannya ketika aku sama Sugeng habis naik jalan, jalannya agak nanjak gitu. Kita denger ada suara anak ayam. Nah, aku sama Sugeng langsung tatap-tatapan tuh. Kayaknya dia juga mikirin yang sama. Ada setan. Nah, aku jalan lebih cepat sambil gumam, cepet geng, cepet. Pas setelah turunan, kita agak lega karena di depan udah kelihatan posko KKN. Kita pelanin jalannya sambil ngatur nafas. Sampai tiba-tiba dari arah belakang, bener dong, ada suara manggil. Mas, tungguin saya. Suaranya perempuan. Otomatis aku nengok. Nah, si Kunti udah dalam posisi melayang. Saat itu juga aku teriak ke Sugeng, lari geng. Dan akhirnya sampailah kita di posko. Untungnya aman, gak diikutin sampai ke posko. Dan untungnya lagi di posko sudah lengkap. Aku gak langsung cerita ke yang lain. Dan setelah selesai mandi, aku dan Sugeng ikut gabung di ruang tamu buat bikin laporan. Balik lagi ke aku adalah Riana. Sebenarnya kalau diceritain semua bakal panjang. Jadi ini aku singkat di bagian seremnya aja. Sampai si Silvi dan Nana pun sempat putus asa ketika banyak gangguan di posko. Mereka kekeh mau balik. Katanya biarin ngulang daripada nggak tentram kayak gini. Tapi ya setelah kami tenangin sampai mulut berbusa-busa, akhirnya mereka tuh luluh dan mau nerusin sampai selesai. Masa gara-gara 2 orang harus ngorbanin 6 yang lainnya? Kan gak banget ya kan? Yang terakhir dari Nana dan Meli. Ini kejadian di posko dan paling menghebohkan sampai warga ikut bantuin. Apa coba? Kesurupan. Ini pakai sudut pandang Nana ya, karena dia ngelihat sendiri gimana si Meli kesurupan. Jadi aku adalah Nana. Jadwal hari itu padat banget, sampai kita baru bisa istirahat. Kita bisa istirahat itu sekitar jam 7 malam.
Mungkin karena kecapean, si Meli ini sampai kesurupan. Jadi gini ceritanya, setelah selesai dari tugas, aku sama Meli mutusin buat langsung balik ke posko. Setelah selesai dari tugas, aku sama Meli mutusin langsung balik ke posko. Kita langsung bersih-bersih, mandi, dan langsung mau tidur. Nah, awalnya aku belum tahu sebab akibat Meli kesurupan. Pas aku, Riana, Silvi, dan Meli di kamar, si Meli ini ngeluh kalau perutnya ini sakit. Dia minta buat anterin ke kamar mandi. Pas aku nganter ke kamar mandi, dia nyeletuk. "Nah, aku mens nih, kamu bawa pembalut nggak?" Kata Meli pas dia udah di dalam kamar mandi. Ya, aku jawab nggak bawa. Terus Meli tak suruh nunggu bentar. Aku tanyain ke Riana atau Silvi, siapa tahu mereka bawa. Nah, pas aku tinggal sebentar buat mastiin ke yang lain, ternyata Riana bawa pembalut. Aku bawa satu buat si Meli. Sesampainya aku di depan kamar mandi, aku panggil tuh si Meli. "Tok tok tok, Meli, ini ada nih, bukain pintunya." Agak lama tuh gak direspon. Aku ulang lagi manggil Meli. Masih sama gak direspon. Sampai tiba-tiba aku denger si Meli ini ketawa-ketiwi sendiri. Terus aku bilang, "Jangan bercanda nih Mel, gak lucu." Tapi diresponnya itu ketawa lagi. Ya karena aku takut juga, aku teriak manggil yang lain. Mereka terus pada datang. Si cowok-cowok ini buru-buru maksa buka pintunya, sampai pintunya jebol tuh. Dan si Meli lagi apa coba? Dia lagi duduk di pinggiran bak mandi sambil nyisir rambutnya gitu. Seremnya lagi, suara ketawa Meli ini beda, kayak bukan Meli. Rahmat, Dani, Wisnu, dan Sugeng langsung masuk buat mastiin. Ternyata Meli kesurupan. Akhirnya mereka berempat berbondong-bondong ngangkat tubuh Meli yang ternyata beratnya melebihi apapun. Sampai mereka berempat kewalahan, tapi syukurnya bisa sampai ke dalam kamar. Dan pas di dalam kamar itu, darah haid si Meli ngalir deras banget coba. Sampai nembus celananya dan ngenain kakinya. Kita semua panik dong. Apalagi si Meli masih dalam kondisi yang sama, nyisirin rambutnya sambil duduk. Entah ide dari mana si Wisnu langsung muter merotal yang ada di YouTube. Pas lagi lantunan surat Al-Quran itu terdengar keras di kamar, si Meli langsung menatap kami bertujuh, bergantian sambil nujuk-nujuk gitu. Dia juga bilang gini, "Aku suka sama anak ini, darahnya wangi." Ya sontak bikin kami tambah panik dong. Sampai akhirnya dia berdiri sambil melotot gitu. "Aku mau ngajak anak ini pulang ke alamku." Kemudian si Rahmat langsung keluar. Dia minta tolong ke warga. Gak lama Rahmat balik sambil bawa beberapa warga, salah satunya sesepuh desa. Kata simbahnya wajar, soalnya si Meli ini hari pertama haid dan darahnya banyak. Makanya penunggu posko dan demit yang ada di luaran sana pada tertarik sama darah si Meli. Mencekam banget itu suasana malam itu, sampai geger. Kayak lagi ada konser aja, banyak warga yang datang buat nyaksiin Meli kesurupan. Untungnya demitnya kalah sama simbahnya. Coba kalau terbalik, bisa berabe kita nanti. Yang ada si Meli malah bener-bener dibawa ke alam mereka. Setelah itu selang 1 jam, si Meli akhirnya sadar. Dia bangun dengan agak sedikit bingung, karena pas dia bangun sudah banyak warga yang mengerubungi. Gak kerasa akhirnya waktu yang dinanti pun tiba, alias KKN selesai. Tepat 30 hari kami mengabdi kepada masyarakat. Banyak suka dan dukanya, tapi lebih dominan keseramnya. Pukul 1 siang, kami dijemput oleh pihak kampus dengan menggunakan elf. Kami juga bangga dan bahagia bisa bertemu dengan masyarakat dusun ini. Banyak pelajaran juga yang kami dapat dari sini. Dan di sesi ini ditutup dengan si Wisnu nembak Nana di dalam elf pas perjalanan kita balik. Tapi kasihan nasib si Wisnu, dia ditolak Nana dengan alasan belum mau pacaran. Kasihan ya, Wisnu sudah di PHP. Semoga setiap jengkal yang kita pijak, kita selalu dihadiri rasa syukur atas segala kejadian yang tersaji.
karena Allah akan selalu memberikan kita nikmat di setiap langkah kehidupan kita. Aku, Riana, mewakili semua teman-temanku. Terima kasih sudah mau membaca kisah ini. Kami seketika KKN tahun lalu. Semoga bisa menghibur kalian. Dan selesai sudah cerita kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan terima kasih untuk si penulis cerita. Kalian bisa follow Twitternya di @cerita_setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.